Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam germas, sehat, bugar, produktif. Hai sobat sehat semuanya, jumpa kembali dalam acara Bintek, Bincang tentang Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blora bersama kami Puskesmas Bogorejo. Perkenalkan saya Rinta Ariska Putri yang mana dalam kesempatan ini sebagai host sekaligus perawat yang bertugas di Puskesmas Bogorejo. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri Sobat Sehat. Saya ditemani oleh narasumber yang pastinya akan membagikan informasi kesehatan menarik. Beliau adalah dokter muda, cantik, dan energik. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya, apa kabar dokter? Baik, Mbak Rinta. Oke, monggo silahkan saged diperkenalkan terlebih dahulu ke sobat sehat semuanya. Oke, perkenalkan sobat, saya Dr. Diastika, saya bertugas ya di Puskesmas Bogorjo. Oke, sobat sehat semuanya, Dokter Diastika ini merupakan dokter umum yang bertugas di pelayanan Puskesmas Bogorejo. Nah, oke baik. Pada kesempatan kali ini saya bersama Dokter Diastika akan memberikan informasi menarik seputar kesehatan, ya Dok ya. Yang mana informasi menarik ini adalah seputar MAMS atau parotitis atau istilah lain yang biasa disebut dengan gondongan begitu ya Dok ya. Betul. Oke, Dokter Diastika, apakah sudah siap nih ya membagikan Mbak. informasi kesehatan kepada sobat sehat semuanya? Siap, Mbak Rinta. Oke, baik. Sobat sehat semuanya, berbicara data dulu nih ya Dok ya. Dari data kunjungan, khususnya di Puskesmas Bogorejo, ada kurang lebihnya terdapat 41 kasus nih ya, dari pasien yang memang sudah terdiagnosa dari MAMS atau parotitis atau gondongan ini sendiri. Nah, tentunya data ini diambil selama 3 bulan ya, dari bulan Oktober, November, dan Desember seperti itu ya Dok ya. Artinya 41 kasus ini menurut saya angkanya cukup tinggi, seperti itu ya Dok ya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Dok ya, MAMS atau parotitis atau gondongan ini kenapa kok cepat sekali menyebar seperti itu? Oke, tahan dulu dokter ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai MAMS atau parotitis atau gondongan ini, terlebih dahulu sobat sehat semuanya tahu sebetulnya MAMS atau parotitis atau gondongan ini penyakit apa sih dok? Oke, jadi untuk definisinya sendiri ya Mbak ya, MAMS atau parotitis epidemika atau biasanya orang awam sebutnya itu gondongan gitu ya. Jadi dia adalah infeksi virus yang disebabkan oleh virus golongan paramyxovirus. Oke, baik. Itu. Kemudian dia itu biasanya menyerang yang paling sering itu di kelenjar parotis atau kelenjar ludah. Kemudian dia menyerangnya juga bisa di testis. Tak jarang juga di otak, kemudian ginjal dan pankreas seperti itu. Oke, baik. Dia virus ini itu sifatnya self-limiting disease, jadi bisa sembuh sendiri. Oke, siap. Jadi MAMS atau parotitis atau biasa yang disebut gondongan ini berarti karena virus ya dok, seperti itu ya. Pada umumnya virus ini memang menyerang di kelenjar ludah atau parotis seperti itu ya. Jadi bisa juga di testis ya. Bisa juga. Jadi di mana sih dok sebetulnya letak dari kelenjar ludah itu kelenjar ludah ini atau parotis ini? Oke, kalau kelenjar ludah itu biasanya di depan telinga sini Mbak. Jadi kan biasanya pasien datang mengeluhkan bengkak ya untuk pipinya sebelah kanan atau kiri. Biasanya dalam perabaan itu hangat, kemudian nyeri. Oke, baik. Berarti memang letaknya ada di sebelah antara telinga dan juga ini ya rahang ya, seperti itu. Yang memang saya juga menemui nih ya pasien-pasien yang memang datang di puskesmas ini sendiri mengalami keluhan pembengkakan atau adanya benjolan di area leher seperti itu ya dokter ya. Oke, baik. Nah, yang saya ketahui penderita MAMS ini mengalami pembengkakan atau ada benjolan di area leher ya. Tetapi pasien datang juga dengan keluhan lain nih dok ya.
seperti demam. Jadi biar sobat sehat tahu nih dok, sebetulnya tanda gejala dari mumps atau parotitis atau gondongan ini apa saja sih ya? Oke, untuk tanda dan gejalanya sebenarnya kalau dari orang sehat terpajan dengan virus itu Mbak, itu waktunya 14 sampai 24 hari. Oke. Kemudian dia ada masa prodromal atau timbul gejala. Jadi gejala yang khas itu biasanya ada pembengkakan itu ya di kelenjar parotisnya itu bisa salah satu sisi atau keduanya. Nah, biasanya dia akan mereda 3 sampai 7 hari seperti itu. Kemudian demam itu paling biasanya paling sering ya. Betul ya. Kemudian ada susah untuk membuka mulut, nyeri atau yang Susah biasanya untuk menelan juga ya. buat menelan juga susah, itu biasanya kita namakan trismus. Kemudian bisa juga mual, terus penurunan nafsu makan seperti itu. Oke, baik. Sobat sehat semuanya, jikalau memang sobat sehat semuanya menemui gejala yang memang sudah disebutkan oleh Dokter Dias Tika sebelumnya, patut untuk diwaspadai seperti itu ya dok ya. Diwaspadai. Oke. Dari data yang saya ketahui nih ya dok ya, mumps atau gondongan ini sebetulnya banyak menyerang anak ya, terutama anak usia sekolah. Nah, tetapi para usia dewasa maupun lansia juga bisa terkena resiko dari mumps ini sendiri ya dok ya. Nah, kenapa nih ya kok sebarannya begitu cepat sekali? Nah, saya ingin tahu nih dok ya, cara penularan dari virus ini melalui apa? Oke, jadi dari data yang saya dapatkan ya Mbak ya, di bulan November sampai dengan Desember di Kota Blora sendiri itu ada peningkatan 100 pasien dengan mumps. Cukup tinggi ya ternyata. Kemudian memang virus ini itu bisa menyebar di semua usia, tapi paling sering prevalensinya 85% itu pada anak-anak dengan usia 5 sampai 9 tahun seperti itu. Kemudian untuk cara penularannya sendiri kenapa bisa cepat sekali ya? Yaitu karena dia penularannya lewat droplet atau area liur percikan. Nanti droplet itu masuk ke dalam rongga hidung dan atau rongga mulut. Kemudian dia nanti akan menempel di epitel di saluran nafas bagian atas. Kemudian terjadilah replikasi di situ. Kemudian terjadilah viremia. Nah nanti viremia itu akan menuju ke organ tubuh yang lainnya seperti itu. Oke, baik. Berarti virus ini ditularkan melalui droplet ya atau air liur seperti itu ya. Memang sahabat sehat semuanya, bagi sahabat sehat yang memang sudah terdiagnosis ya dari mumps atau parotitis atau gondongan ya, disarankan memang untuk memakai masker ya dok ya supaya tidak menularkan ke orang sehat lainnya ya. Dan juga wajib isolasi Mbak 5 hari. Oke ya, berarti tidak usah sampai 14 hari seperti ya. Jadi dia isolasi setelah dia muncul pertama kali gejala sampai dirasakan nanti tubuhnya sehat. Oke, berarti cukup 5 hari sampai dirasa gejala ini berkurang atau sembuh dan bisa melakukan aktivitas secara normal kembali seperti itu ya dokter ya. Oke, baik. Nah, mungkin sobat sehat juga bertanya-tanya nih dokter Dias. Tadi kan dokter Dias sudah menjelaskan mengenai pengertian dari mumps ini sendiri, tanda gejala, penyebab dan juga cara penularan. Nah, selanjutnya bagaimana nih dok pengobatan dari mumps atau parotitis atau gondongan ini? Oke, untuk pengobatannya ya Mbak ya. Jadi karena ini infeksi virus tidak diperlukan antibiotik. Itu yang pertama ya Mbak ya. Biasanya kan memang apa-apa selalu antibiotik ya, seperti itu ya dok. Tapi karena ini virus tidak diperlukan antibiotik karena dia infeksinya karena virus bukan bakteri seperti itu. Kemudian tidak ada antivirus yang efektif dalam penelitian. Jadi pengobatannya itu simptomatik Mbak. Jadi misalkan dia ada demam diberikan antipiretik seperti itu. Kemudian jika ada anaknya kesakitan diberikan analgetik. Kemudian jika ada dia muntah diberikan anti muntah. Nah yang terpenting itu adalah vitamin seperti itu. Baik. Kemudian juga dilakukan kompres hangat pada bagian yang nyerinya. Oke, berarti kompresnya di bagian area yang bengkak seperti itu ya dokter ya. Kemudian juga untuk isolasinya ya Mbak ya. Tadi kan membahas isolasi. Jadi isolasinya tetap tidak boleh keluar rumah ya Mbak ya. Baik. Terus kemana-mana harus pakai masker. Ya betul. Karena dia kan percikan ya. Kemudian penularannya lewat liur. Terus kemudian mencuci tangan sesudah atau sebelum makan seperti itu. Oke, siap. Nah, ini kan tadi membahas mengenai
Oke, baik ya. Dokter Diastika, jadi di mana sih pasien ini harus melakukan isolasi seperti itu? Oh, jadi kalau melakukan isolasi sebaiknya di rumah sih Mbak ya, di Oke, rumah, baik. tapi dengan catatan ya menggunakan masker itu untuk menghindari Berarti untuk droplet. sementara, menghindari kontak dengan keluarga yang sehat seperti itu ya, Dok, ya? Oke, tetap memakai masker, juga tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, Betul, seperti itu iya. ya pastinya. Oke, baik. Nah, tadi mengenai pengobatan medis nih ya, Dok, ya. Pasti Dokter Diastika sudah paham lah ya mengenai pengobatan medis ini sendiri. Nah, selain pengobatan medis nih, Dok, ya, adakah yang perlu penderita MAMS ini konsumsi atau hindari selama terpapar dari virus ini? Seperti Oke. itu. Jadi untuk, apa makanan yang dihindari nih ya, jadi untuk yang dihindari yang pertama makanan yang bersifat keras. Nah, kita harus konsumsi makanan yang bersifat lembut, kemudian ada berkuahnya karena untuk menghindari nyeri saat mengunyah, Oke. seperti itu. Kemudian makanan yang bersifat asam atau bersifat, Pedas pedas, ya, karena oke, siap. memicu sekresi dari kelenjar air liur gitu, Oke, untuk siap. mengurangi nyeri. Oke. Kemudian tetap makan yang gizi seimbang, Mbak. Yang cukup gizi tentunya ya. Oke, baik. Oke, berarti tadi selain pengobatan medis juga didukung dengan konsumsi makanan yang cukup bergizi seperti itu ya, Dok, ya. Betul. Disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung asam dan pedas terlebih dahulu ya. Nah, pastinya makan makanan yang lembek terlebih dahulu nih ya, Iya. seperti bubur yang ada kuahnya. Ya, ngoten nggih. bubur, jus, seperti itu. Oke, siap-siap dokter. Ya, lanjut lagi ya, Dok, ya. Dok, yang saya tahu sebetulnya MAMS ini bisa dicegah dengan cara vaksinasi seperti itu Betul. ya, Dok, ya. Nah, jenis vaksinasi apa sih, Dok, yang memang disarankan untuk MAMS ini? Dan kapan nih sobat sehat semuanya perlu mendapatkan atau perlu melakukan vaksinasi dari MAMS ini? Oke, jadi vaksinasinya itu biasanya kita yang pakai imunisasi dasar itu loh Mbak, yang program dari Oke, baik, pemerintah yang ya, program dari MMR itu. Betul. Measles, mumps, rubella. Siap. Jadi biasanya itu kan diberikan 2 dosis. Dosis pertama pada usia 15 sampai 18 bulan. Oke. Kemudian dosis kedua diberikan pada usia 5 sampai 7 tahun. Oke. Seperti itu. Vaksin ini sangat efektif Mbak untuk mencegah terjadinya MAMS seperti itu. Oke, siap. Tapi kalau misalkan sudah divaksin, apakah tetap masih bisa terkena? Nah, itu Jawabannya pertanyaannya. bisa. Oke. Jawabannya bisa, tapi dia untuk mengurangi keparahan komplikasi yang terjadi. Seperti itu, Oke. Mbak Rinta. Berarti vaksin MMR ya, Dok, ya. MMR. Berarti ini imunisasi dasar ya yang memang didapatkan dari pemerintah seperti Iya, itu. betul. Berarti memang vaksin ini bukan untuk mengobati MAMS ini sendiri, sobat sehat, melainkan hanya untuk mencegah dan mencegah terjadinya komplikasi ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, bicara komplikasi nih ya, Dok, ya, atau keparahan ya. Iya. Jadi pasien-pasien yang memang terdiagnosis dari MAMS ini tetapi tidak mendapatkan terapi yang tepat seperti itu. Jadi apakah sih komplikasi yang bisa terjadi? Karena kebetulan saya juga membaca berita nih ya, Dok, ya. MAMS ini bisa mengakibatkan kemandulan seperti itu. Apakah betul, Dok? Jadi untuk komplikasinya ya Mbak, paling sering kan biasanya itu yang ditanyakan Mbak Rinta, apakah bisa menjadikan kemandulan seperti itu. Jadi untuk yang para lelaki nih Mbak ya, bisa terjadi komplikasinya itu orchitis atau radang pada testisnya. Siap. Kemudian bisa terjadi epididymitis atau radang pada saluran epididymis seperti itu. Nah, keduanya ini itu bisa menyebabkan penurunan produksi sperma yang pertama. Yang kedua bisa menyebabkan testisnya atrofi. Nah, jarang sih Mbak ya untuk menyebabkan infertilitas ya atau kemandulan itu. Karena dia itu produksi dari kualitas spermanya itu menurun seperti itu. Nah, itu tadi kan kemudian kalau yang komplikasi lainnya bisa dia menyerangnya ke sistem saraf pusat, bisa menyebabkan meningitis, encephalitis ya, seperti itu. Kemudian kalau dia menyebarnya ke ginjal, dia bisa menyebabkan nefritis seperti itu. Kemudian kalau dia menyebabkan ke pankreas, dia menyebabkan pankreatitis seperti itu. Jadi banyak ya Mbak ya. Itu kah tadi kan bapak-bapak ya, risiko bapak-bapak ya. Sekarang untuk ibu nih, Dok, ya. Oke, Ibu yang memang terpapar dari MAMS ini sendiri, adakah yang komplikasinya seperti itu? Jadi yang paling berisiko itu wanita dengan kehamilan trimester pertama. Itu bisa menyebabkan abortus atau keguguran seperti itu Mbak.
Siap-siap ya, Sobat Sehat. Saya rasa penjelasan dari Dokter Diastika ini sudah cukup jelas ya, begitu ya dokter ya. Nah, oke. Jadi Dokter Diastika tadi kan menyebutkan bahwa sifat dari virus ini adalah self-limiting seperti itu ya. Artinya bahwasanya virus ini bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Kalau bisa sembuh dengan sendirinya, apakah pasien-pasien yang sudah terdiagnosis dari mumps ini tidak perlu berobat dok ke fasilitas kesehatan seperti itu? Jadi tetap harus diwaspadai ya Mbak mumps ini ya, karena mengingat komplikasinya yang begitu banyak ya. Bagi pasien yang keadaan umumnya masih bagus, tidak terlalu nyeri, demamnya tidak terlalu tinggi, mungkin bisa dengan isolasi dan memperkuat daya tahan tubuh seperti itu. Tapi kalau pasien dengan keadaan umumnya atau kondisinya sudah mungkin sudah lemas, terus demam, muntah seperti itu, wajib dibawakan di fasilitas kesehatan. Oke, siap. Walaupun sebetulnya sifat dari virus ini adalah self-limiting, tetapi kita juga perlu waspada ya dok ya. Sebaiknya memang datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengobatan yang tepat pula seperti itu ya dokter ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Diastika. Ada pertanyaan lagi nih ya dok ya. Mitos atau fakta tentang pemberian obat oles. Obat oles ini kan diberikan mungkin di bagian yang area yang bengkak ya, atau ada benjolan di bagian leher ya. Nah, itu mitos atau fakta bisa diberikan obat oles seperti itu? Kalau obat oles sih dari penelitian yang saya baca ya Mbak ya, itu tidak ada yang efektif seperti itu. Jadi hanya diberikan kompres hangat seperti itu di bagian yang bengkaknya. Efektifnya memang diberikan ini ya, pengobatan yang tepat seperti itu, dan dengan kompres hangat di area yang memang terjadinya pembengkakan atau ada benjolan di area tersebut. Oke, baik seperti itu. Tentunya memang sambil menjaga daya tahan tubuh nih ya dok ya, atau imunitas tubuh nih ya. Bagaimana sih cara pasien-pasien ini ya menjaga imunitas tubuhnya untuk bisa ini ya lebih sehat seperti lebih itu? sehat. Jadi ya terapkan PHBS itu ya Mbak ya, mencuci tangan setelah dan sebelum makan. Kemudian menggunakan masker untuk yang lagi batuk pilek seperti itu. Kemudian tetap menjaga asupan makanannya yang bergizi seimbang. Contoh makanan yang bergizi ini apa sih dok untuk meningkatkan imunitas tubuh sebetulnya? Mungkin ya protein, karbo, kemudian bisa dengan sayur-sayuran untuk menambah antioksidan dan vitamin seperti itu. Yang pasti dihindari dulu ya, memang yang buah-buahan yang agak asam seperti itu ya. Oke, baik. Oke, sobat sehat semuanya, yang pasti memang tetap makan yang bergizi. Makan yang bergizi itu penting sekali. Serta tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke. Siap. Oke, tiba waktunya ya dokter ya. Di penghujung acara, semoga informasi yang disampaikan oleh Dokter Diastika memberikan manfaat bagi sobat sehat semuanya. Oke, saya dan Dokter Diastika izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, sobat sehat semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel media sosial dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kita salam germas terlebih dahulu ya dok ya. Salam germas, sehat, bugar, produktif. Oke.